Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya akan membahas 5 hal yang ini masih ditanyain terus dan menurut saya ini cukup, kalau saya bahas mungkin memberi jawaban yang cukup jelas ya, untuk cukup singkat lah intinya. Yang pertama, kalau saya update ke build 424 Android 10 developer version, apakah nanti kalau ada FOTA tetap dapat update? Maksudnya kalau ada FOTA resmi di build 424 apakah tetap akan dapat update gitu. Yang pertama, saya akan jawab untuk jelasnya saya tidak tahu, karena ya memang itu belum terjadi dan FOTA-nya belum ada ya. Jadi teman-teman harap belajar dari pengalaman. Waktu itu saya pernah update dari Android Oreo 340 ke Android Pie build India 050. Itu adalah Android Pie yang pertama kali. Kalau kalian ngikutin channel ini dan nonton video yang lama-lama pasti tahu lah ya prosesnya gimana. Waktu itu adalah Android Pie yang semua orang tuh pengen update ke Pie, tapi ternyata di build 050 yang dari India itu banyak banget bugnya dan itu lebih parah daripada Android 10 yang sekarang ini. Nah, waktu itu sih saya karena nggak tahan ya, saya downgrade posisinya, saya downgrade ke 334 ya. Tutorialnya sudah ada di channel saya. Di situ saya baru update lagi ke 340 dan saya tidak mengupdate-nya ke Android Pie lagi 050. Nah, lalu beberapa bulan atau minggu lah waktu itu tuh udah keluar yang resmi yang build 053. Nah, itu dapat tuh FOTA saya. Jadi posisinya saya tidak tahu apakah yang dari build 050 mendapatkan FOTA atau bagaimana, karena saya naik ke 053 itu dari 340. Jadi langsung dapat FOTA 053 dan saya update ke Android Pie. Nah, posisi ada yang waktu itu bilang dari Android 050 itu dapat, dan ada juga yang bilang kalau dari Android 050 itu bisa update manual. Kalau update manual sih menurut saya tetap bisa ya, walaupun karena memang buildnya kan dekat 050 ke 053 dan itu sama-sama basisnya Android Pie. Jadi jawabannya seperti itu. Untuk pastinya saya tidak tahu, tetapi untuk update manual menurut saya tetap bisa. Jadi jangan khawatir ya. Yang kedua nih, kok saya nggak dapat update Android 10 ya? Ya kalau sekarang memang FOTA belum dapat, semua orang belum ada yang dapat termasuk saya. Kalau mau update ke Android 10 yang saat ini adalah build 424 masih developer version atau beta 2, itu yang update manual. Caranya udah di channel saya, silahkan cari. Itu ya jawabannya. Yang ketiga, ini menanggapi video saya sebelumnya bahwa ada 13 bug yang ditemukan atau dilaporkan oleh teman-teman yang sudah update ke Android 10. Dia bertanya, wah bugnya banyak banget, jadi males update. Ya memang, jadi gini, dari 13 bug yang saya sampaikan di video itu, tidak semuanya 13 itu dirasakan dalam satu HP brek gitu, enggak. Setiap orang beda-beda. Jadi dari ke-13 itu saya adalah mengumpulkan laporan dari orang yang berbeda-beda. Ada yang, bang kamera depannya nggak bisa dibuka, bang saya buka app kamera kok langsung close, nggak mau. Terus ada juga yang, bang kok ini spekernya cempreng banget ya, tapi ada juga yang wah audionya semakin bagus. Jadi ya seperti itu, pengalamannya berbeda-beda setiap orang. Nah, saya merangkumnya menjadi 13 hal. Sebenarnya kalau kalian nontonnya dari awal sampai akhir itu harusnya mudeng sih, dan di deskripsi juga sudah saya sampaikan seperti itu ya. Jadi saya pun sekarang masih pakai Android 10 build 424 dan saya tidak ada masalah dengan bug-bug kecil ya, kayak yang audio cempreng sudah saya berikan fixnya bagaimana tutorialnya. Terus untuk bug-bug lain menurut saya tidak terlalu mengganggu, kayak video call WA katanya patah-patah, menurut saya enggak sih, kecuali kalau kamera belakang ya mungkin iya. Saya kan video call WA selalu menggunakan kamera depan, jadi tidak terlalu memusingkan hal itu. Lalu yang keempat nih, kok HP saya tidak terdeteksi di PC? Nah, ini adalah pertanyaan di hampir setiap saya bikin tutorial yang menggunakan laptop ya atau PC. Di situ selalu ada pertanyaan, bang kok HP saya nggak terdeteksi? Ya begini, kondisinya apakah teman-teman yang tidak terdeteksi itu sebelum-sebelumnya pernah menggunakan custom ROM atau tidak? Posisinya di build berapa? Terus ADB-nya sudah aktif atau belum? Minimal ADB drivernya itu sudah diinstal atau belum? Jadi kalau kalian cuma bilang, bang kok HP saya tidak terdeteksi, saya tidak tahu kenapa, karena itu banyak sekali faktornya. Bisa aja kabelnya nggak ori atau kabelnya itu sudah bermasalah, misalnya kabel bawaannya nih, atau juga PC-nya itu memang Windows-nya beda dengan yang saya gunakan. Nah, saya selalu menyampaikan Windows berapa yang saya pakai, saya berada di
misalnya pakai 64 bit atau 32 bit, terus kabelnya saya pakai yang ori, terus saya berada di Android build berapa waktu saya melakukan tutorial tersebut, selalu saya sampaikan, dan saya sudah menyertakan semua bahan yang digunakan dalam tutorial tersebut. Tutorial manapun, kamera tuh API, yang sound kemarin fix sound, terus cara update manual, bahkan yang kayak gitu masih ditanyakan. Nah, jadi ya dikoreksi kembali apakah HP-nya itu memang ada masalah di HP-nya. Kalau menurut saya sih yang bermasalah itu koneksi antara HP dan PC, masih drivernya masih belum baik ya. Terus mode signature driver coba di disable, tutorial sudah ada di channel saya, silahkan diikuti aja. Cara mendisable signature driver itu menurut saya penting ketika memang HP-nya benar-benar tidak terdeteksi. Terus ADB minimal drivernya diinstal, dan juga kalau memang tidak bisa, kalian cari driver ADB di website lain, jangan mengandalkan di yang ada di deskripsi YouTube saya ya, karena ada beberapa yang coba cari di website lain ternyata bisa. Jadi silahkan mengeksplorasi dengan lebih luas dan lebih ini lagi ya, rasa ingin tahu yang lebih kuat lagi gitu loh. Berikutnya nih, pertanyaan yang nomor 5. Tadi saya ingin 5 tapi nanti ada satu tambahan pertanyaan. Yang nomor 5, saran bang, mending stay di Pi atau up ke Android Oreo? Itu terserah kalian sih, saya nggak maksa. Saya bukan pembuatnya, saya juga bukan dari pihak Asus atau apa ya. Jadi yang mau stay di Android Pi ya silahkan menikmati kestabilan, tapi juga ada yang bilang di Android Pi 063, ini barusan tadi saya baca komentar, baterainya boros, HP-nya panas, saya nggak tahu. Kalau menurut saya sih memang penggunaannya dan juga usia HP itu berpengaruh sekali menurut saya. Ada yang baterainya udah gembung atau lain-lain, terus bilangnya, wah build ini gara-gara build ini HP saya jadi nggak maksimal. Ternyata usia HP-nya udah 2 tahun, terus baterainya udah gembungnya jelas nggak maksimal gitu loh. Mau bagaimanapun, yang namanya update itu pasti akan memberi perubahannya lebih baik. Tetapi hal yang lebih baik ini belum tentu baik diterapkan di HP setiap user, karena setiap user penggunanya beda-beda, dan juga ROM yang di tes oleh si Asus itu, dia menggunakan misalnya HP baru atau HP kosong yang tidak pernah dioprek, yang tidak pernah di custom ROM, yang tidak pernah di UBL seperti itu, ya lancar di mereka. Tiba di kita atau di HP kita masing-masing, ya itu beda cerita lagi. Tinggal kita menyikapinya gimana, mau ngikutin alur yang resmi, selalu update di stok ROM dan lain-lain, atau kita adalah orang yang suka oprek, itu ceritanya akan berbeda-beda. Jadi harap menambah wawasan atau menambah kesadaran pada diri masing-masing bahwa ada risiko di setiap tindakan kita gitu ya. Lalu pertanyaan bonus yang ke-6 ini ada yang selalu ditanyakan, bang kalau sudah update atau update manual itu kan ada file firmware yang kita download, ditaruh di internal, tidak di dalam folder. Kalau saya sudah update apakah boleh dihapus? Ya dihapus aja, ngapain disimpan gitu. Kalau mau disimpan dipindah ke PC, itu kan gede ya, 1,5 GB. Eman-eman storage kalian menyimpan file sebesar itu gitu. Kalau mau dipindah ke SD card ya silahkan. Misalnya kalau punya SD card 64 GB gitu buat koleksi misalnya, itu kan sudah ke ekstrak waktu instalasi, itu udah nggak kepake lagi filenya. Ada yang sampai takut kalau saya hapus nanti balik ke Oreo, ya nggak mungkin. Balik ke Oreo itu namanya downgrade, caranya ada sendiri, bukan seperti itu. Sangat mudah sekali downgrade kalau hanya menghapus firmware yang sudah kita gunakan. Oke ya, mungkin itu aja sedikit membahas pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih, semoga video ini tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.